Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami guna untuk memenuhi matkul sistem terdistribusi, di mana presentasi ini dilakukan untuk memenuhi UAS atau ulangan akhir semester tahun 2023, di mana proyek kita namakan aplikasi peminjaman barang. Nah, kemudian di sini ada anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Agus Haryanto, saya sendiri Lurunisa, ada Luki Anggit Paradita, dan yang terakhir ada Emilio Maulana Fajri. Nah, kemudian langsung saja kita ke materinya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan, Mas Agus. Sistem terdistribusi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini meliputi yang pertama client server, yang kedua basis data, 3 microservice, keempat pemrosesan data, yang terakhir keamanan. Penggunaan sistem terdistribusi. Client server adalah konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Yang kedua, basis data. Database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Database atau DBMS untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. Ketiga, microservice. Microservice adalah desain arsitektur untuk membuat sebuah aplikasi yang terdiri dari berbagai unit layanan tersendiri, tapi tetap saling terhubung. Setiap unit layanan dalam aplikasi tersebut menjalankan fungsi berbeda, tapi tetap mendukung satu sama lainnya. Pemrosesan data. Pemrosesan data merupakan suatu sistem untuk kelola data rutin mulai dari pengumpulan, modifikasi, dan pengambilan semua data yang ada. Sistem informasi terkomputerisasi ini dikembangkan untuk memproses jumlah besar data transaksi bisnis rutin, termasuk untuk menghasilkan informasi keuangan. Yang terakhir yaitu keamanan. Keamanan melindungi data dan jaringan dari ancaman. Perlindungan data, keamanan jaringan, manajemen identitas dan akses, pemantauan ancaman, pemulihan bencana. Tantangannya, kompleksitas manajemen, ancaman berkembang, menjaga konsistensi keamanan. Penggunaan client server seperti ini kliennya mengakses data barang, servernya ini tentang data peminjam. Di sini klien mengirimkan permintaan request ke server untuk meminta informasi seperti dashboard, data barang, data ketua kelas, peminjaman atau pengembalian. Server akan memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respon atau responsor kembali ke klien dengan data. Server akan memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respon dengan data yang disediakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ica. Data yang disediakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ica. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian ada penggunaan sistem terdistribusi basis data. Di sini server menyimpan data produk yang meliputi informasi seperti data barang, data ketua kelas, peminjaman, pengembalian,
users, dan atribut lainnya. Dengan menggunakan sistem terdistribusi basis data, data produk yang telah tersimpan dapat diakses, dimodifikasi, dilihat, dan dihapus oleh admin aplikasi melalui antarmuka yang disediakan. Seperti yang terlihat di gambaran aplikasinya. Next. Kemudian penggunaan sistem terdistribusi microservice. Microservices terhubung antara API JavaScript, JSON dengan memanfaatkan fitur tampil dan update. Ini memungkinkan server mengirimkan permintaan tambah data dan update menjadi lebih efisiensi dan fleksibel data yang diperlukan, dan kemudian data tersebut akan mengirimkan respon kembali ke klien. Ini untuk memberikan pelayanan pengguna untuk memilih barang yang sesuai untuk dipinjam. Kemudian penggunaan sistem terdistribusi pemrosesan data. Pemrosesan transaksi merupakan suatu sistem untuk transaksi rutin harian. Bisnis mulai dari pengumpulan, modifikasi, dan pengambilan semua data transaksi. Sistem informasi terkomputerisasi ini dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data transaksi bisnis rutin, termasuk untuk menghasilkan informasi keuangan. Kemudian yang terakhir ada penggunaan sistem terdistribusi keamanan. Penggunaan sistem terdistribusi dalam keamanan dapat membantu meningkatkan ketahanan sistem, mendeteksi ancaman secara efisien, dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap serangan keamanan. Namun perlu dicatat bahwa desain dan implementasi yang baik serta manajemen yang tepat juga sangat penting untuk memastikan keamanan yang optimal dalam lingkungan terdistribusi. Next. Nah, yang itu tadi adalah penggunaan sistem terdistribusi. Yang kemudian tantangannya yang harus kita hadapi ketika memiliki aplikasi semacam berbasis data, yaitu pertama ada keamanan data. Keamanan data adalah salah satu tantangan utama dalam aplikasi berbasis data. Penting untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, serangan peretas, atau kebocoran data. Perlindungan data harus meliputi enkripsi data, pengaturan hak akses, mekanisme autentikasi yang kuat, dan pemantauan keamanan yang terus-menerus. Kemudian yang kedua ada skalabilitas. Maaf mas, slide yang tadi. Kemudian yang kedua ada skalabilitas. Seiring dengan pertumbuhan aplikasi dan data yang terkait, skala sistem harus dapat ditingkatkan secara efisien, meningkatkan kapasitas penyimpanan, kecepatan pemrosesan, dan kemampuan respons menjadi tantangan yang harus diatasi dengan menggunakan teknik-teknik seperti pemrosesan paralel, arsitektur terdistribusi, dan manajemen beban. Kemudian tantangan yang harus dihadapi selanjutnya adalah ketersediaan dan andalan. Aplikasi berbasis data harus tersedia dan berfungsi secara konsisten. Gangguan pada server, koneksi jaringan, atau kesalahan perangkat keras dapat menyebabkan downtime yang tidak diinginkan. Kemudian ada integrasi dan interoperabilitas. Aplikasi berbasis data seringkali perlu berinteraksi dengan sistem lain, baik itu untuk pertukaran data, integrasi dengan layanan pihak ketiga, atau komunikasi dengan aplikasi yang ada. Tantangan ini termasuk pemetaan struktur data, keseragaman format, dan manajemen integrasi dengan mengadopsi standar komunikasi yang tepat. Kemudian yang terakhir ada pemulihan dan pemulihan data. Kesalahan manusia, kegagalan perangkat keras, atau bencana alam dapat menyebabkan kehilangan data.
menerapkan strategi pemulihan data yang efektif seperti cadangan data secara teratur dan pemulihan yang andal sangat penting untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan cepat dan akurat jika terjadi masalah. Next. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulan. Dalam kesimpulannya, pengembangan aplikasi peminjaman barang dalam sistem terdistribusi memerlukan perencanaan yang matang, pemilihan teknologi yang tepat, dan perhatian terhadap aspek keamanan, performa, dan keandalan. Dengan pemikiran yang baik dan penerapan yang tepat, aplikasi tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna dan organisasi. Nah, baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf jika ada penyampaian materi yang kurang atau ada salah kata, salah menaruh kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.